Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menegaskan wacana duet Prabowo Ganjar sulit untuk terjadi. Ia mengistilahkan duet ini tidak tune in sehingga jangan dipaksakan. Hal ini tentu saja sangat positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Hampir dipastikan gelaran Pilpres 2024 akan diikuti 3 paslon. Banyak pengamat yang menilai dengan adanya 3 paslon, polarisasi tajam seperti Pilpres sebelumnya diprediksi tidak akan terjadi lagi. Di sisi lain, masyarakat pun diuntungkan dengan semakin banyaknya pilihan sosok yang akan memimpin negeri ini. Inilah yang akan kami bahas dalam editorial malam hari ini. Megawati mentahkan 2 poros Pilpres. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Megawati mentahkan 2 poros Pilpres. Dengan 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan membuat gelaran Pilpres 2024 berjalan aman dan damai. Dengan 3 paslon, polarisasi tajam yang membelah masyarakat seperti pemilu 2014 dan pemilu 2019 diprediksi tidak akan terjadi. Dengan 3 poros, membuat pemilu 2024 tanpa polarisasi tajam dibandingkan hanya 1 putaran dengan 2 poros. Pemilu 2024 diprediksi bakal lebih tenang, potensi kerawanan akan lebih rendah. Jika pemilu 2024 berjalan damai, dunia bisnis dan ekonomi juga akan kondusif. Berbeda jika hanya 2 pasang capres, risiko keamanannya terlalu tinggi karena akan banyak black campaign dan pertarungannya akan tajam apabila head to head. 3 pasangan capres dapat meminimalisir terjadinya pembelahan di masyarakat. Karena secara mental polarisasi politik sangat melelahkan. Artinya, dari faktor keamanan dan faktor ekonomi, 3 pasang capres lebih banyak memberikan kemaslahatan. Belum lagi nilai positif dari perspektif demokrasi. Semakin banyak calon, maka aspirasi rakyat akan lebih terwakili. Keragaman rakyat Indonesia tentunya tidak cukup hanya diwakili 2 paslon. Semakin banyak calon, maka makin banyak pilihan rakyat. Saat ini sudah ada 3 poros koalisi partai politik pendukung Capres-Cawapres menuju pemilu 2024, yakni pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, AMIN, yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Kemudian ada 2 koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Subianto yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, sejumlah parpol non-parlemen, serta koalisi pengusung Ganjar Pranowo yang dimotori Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersama P3. Dengan 3 poros koalisi yang ada saat ini, optimisme gelaran pemilu 2024 akan berlangsung lancar dan damai bakal terwujud. Pemilu yang lebih mengedepankan perang gagasan dan program, bukan sekedar saling lempar hoaks dan kampanye hitam. Wacana untuk mendesain Pilpres 1 putaran ini timbul tenggelam, mencuat pada April lalu, kemudian meredup, hingga akhirnya muncul lagi pada bulan lalu yang dipicu pernyataan politisi PKB Jahisul Fawaid yang menegaskan pasangan Amin siap berlaga meskipun 2 paslon. Wacana menggabungkan Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo kembali menggelinding. Bahkan petinggi PDIP seperti Puan Maharani mengaku mempertimbangkan hal itu. Alasannya, Pilpres 1 putaran lebih efisien dan berlangsung cepat. Akhirnya, keteguhan sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menutup kemungkinan mendegradasi posisi Ganjar dari Capres menjadi Cawapres bagi Prabowo telah menjadi penegasan bahwa wacana Pilpres 2 paslon menemui jalan buntu. Di sisi lain, sejumlah politisi Gerindra juga tidak rela jika Prabowo menjadi Cawapres Ganjar. Sikap Megawati yang mementahkan wacana duet Prabowo Ganjar dalam Rakernas 4 PDIP di Jakarta membuat pemilu presiden atau Pilpres diperkirakan akan tetap diikuti 3 paslon. Semua sepakat bahwa wacana Pilpres 1 putaran adalah strategi politik yang tak mendidik rakyat. Sebab hak rakyat digiring untuk memenangkan kepentingan pihak tertentu semata. Jangan karena alasan Pilpres 1 putaran akan menghemat biaya, tapi kalau prosesnya tidak benar, sama saja membelenggu demokrasi.
jangan sekali-kali melakukan intervensi dalam proses kontestasi politik seperti itu, karena justru akan membajak demokrasi. Megawati mentahkan 2 poros Pilpres, itulah yang menjadi topik editorial malam hari ini, dan saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Dewan Redaksi Media Group. Sudah ada Bang Gaudensius Suhari. Selamat malam Bang Gaudens. Selamat malam Sofia. Bang Gaudens, jadi Megawati akhirnya menjawab selama ini spekulasi duet antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Apakah ini memang adalah pernyataan yang sudah ditunggu-tunggu dan bisa mengakhiri berbagai spekulasi yang ada? Ya, spekulasi itu muncul kan sejak awal tahun ya. Sekitar bulan April itu Presiden Jokowi menyebutkan sejumlah nama yang bisa dijadikan wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Salah satu nama itu adalah Prabowo Subianto pada saat itu ya. Dan ketika nama Prabowo disebut-sebut, muncullah spekulasi yang menyebutkan bahwa bakal ada 2 poros nanti di Pilpres. Ada poros Ganjar Prabowo pada satu sisi, dan ada poros Anies dan Amin di sisi lain. Tentu pernyataan Megawati kemarin itu tidak saja melegakan, tetapi ingin mengembalikan demokrasi pada relnya. Apa sih rel demokrasi itu? Demokrasi itu ada tegak lurus pada prosesnya dan juga hasilnya. Jadi bukan semata-mata hasil menjadi tujuan, tetapi prosesnya juga harus tegak lurus. Ya, Megawati menjelaskan dengan cukup gamblang apa alasannya kenapa Prabowo dengan Ganjar ini tidak bisa bersatu. Kita coba simak kembali cuplikan pernyataan dari Megawati Soekarnoputri berikut ini. Iya, sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo bae. Ini yang ngomong ki sopo yo? Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Coba wes nggak usah didengerin. Lo kok enak banget gitu lo, gatok-gatok kan. Nah, kamu mau nggak? Bukan, kalau ada cewek cakep, ada laki ganteng, tapi nggak sama-sama tune in, terus mau? Digadok-gadokkan gitu. Ayo. Padahal yang perempuan udah punya pacar, yang laki udah punya pacar. Ayo, mau apa enggak? Tapi enggak semua ngomong, berarti ada yang mau. Payah anak buah saya. Aduh, gawat. Oke, setidaknya ada 2 alasan Bang Gaudens soal tidak tune in dan masing-masing sudah punya pacar. Tapi menurut Anda, kenapa Megawati perlu menjawab spekulasi ini? Apakah spekulasi ini sudah sedemikian meresahkan buat PDI Perjuangan? Kalau kita mencermati yang dikatakan Megawati itu kan, yang ditolak itu kalau Prabowo presiden, Ganjar sebagai wakil presiden. Tidak disebutkan bagaimana kalau Ganjar calon presiden dan Prabowo calon wakil presiden, itu tidak disebutkan oleh Megawati. Tapi apapun, mengatakan bahwa untuk memastikan pertarungan itu berlangsung secara bermartabat dengan 3 pasang calon, nanti 3 poros, itu jauh lebih baik ketimbang dari awal dengan 2 poros hanya untuk pada satu sisi hanya untuk mencapai kemenangan, tapi di sisi lain membuka peluang untuk keterbelahan bangsa ini. Oke. Tapi beda Megawati, beda Prabowo ini Bang Gaudens. Kalau kita lihat Bu Mega sudah menjawab dengan tegas ketika menjawab soal isu duet Ganjar dengan Prabowo atau sebaliknya Prabowo dengan Ganjar. Prabowo sebetulnya kita tidak pernah mendengar secara langsung dari mulut Prabowo ia menolak atau tidak suka dengan ide ini. Tapi Prabowo masih menyikapinya dengan tidak jelas gitu ya, normatif lah. Kita simak dulu pernyataan Prabowo berikut ini. Ini artinya apa, Pak? Artinya apa nih, Pak? Ya, Pak, apakah ini simbol oke, Pak? Semua oke. Semua oke. Dengan Ganjar berarti oke juga. Terus. Dengan Ganjar berarti oke juga, Pak? Yang penting Kalau kemarin dengan pertemuan dengan Indonesia maju. Oke, terima kasih. Bang Gaudens, membaca apa yang disampaikan oleh Prabowo dengan Megawati, sebetulnya kalau kita lihat di sini yang lebih ingin untuk
terjadinya duet antara Ganjar Prabowo ini tuh siapa? Dari pihak PD Perjuangannya atau dari pihak Gerindra Prabowo-nya? Tetapi kalau kita meminjam analogi Megawati tentang cinta tadi, kalau kita flashback, cinta pertama Prabowo itu pada PDIP, karena duet antara Megawati dan Prabowo pernah dimajukan dalam Pilpres kali lalu, tapi tidak berhasil. Itu artinya memang dalam historisnya antara PDIP dan Gerindra itu cukup dekat ya, tidak bisa ditampik. Kalaupun nanti yang terjadi itu kan tunggu sampai tanggal 19 Oktober untuk pendaftaran. Bisa saja segala sesuatu itu bisa terjadi. Tetapi kita pegang kata-kata Megawati bahwa untuk saat ini tidak mungkin terjadi, hanya memasangkan mematut-matut antara Prabowo dan Ganjar gitu. Apa motif dari pihak yang selama ini mematut-matut atau ingin menjodoh-jodohkan antara Ganjar dengan Prabowo? Ya kalau kita lihat yang banyak berbicara ini kan kalangan analis ya, para pengamat melihat hasil survei di mana dua nama teratas itu kan nama Prabowo dan nama Ganjar. Kalau dua nama itu disandingkan sebagai presiden dan wakil presiden, diasumsikan bahwa akan terjadi satu putaran gitu. Padahal segala sesuatu itu bisa berubah. Kalau kita berbicara tentang statistik, biasanya yang mengejar itu kan dari bawah. Ketika di atas bentuk itu dari bawah yang naik gitu. Tapi banyak juga yang menganalisa bahwa ini juga adalah keinginan dari Presiden Jokowi. Karena ingin memastikan Jokowismen, yaitu adalah yang selama ini diasosiasikan dengan Ganjar maupun Prabowo yang akan melanjutkan program-program Jokowi dengan narasi keberlanjutan versus Anies yang mengusung narasi perubahan. Nah, apakah betul demikian, Bang Gaudens, untuk menjawab analisa dari berbagai pihak soal sebetulnya yang menginginkan ini adalah Presiden Jokowi? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa usai jeda berikut ini. Tapi yang menarik tadi adalah untuk menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati, Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. Rupanya ini lebih pada persoalan bukan hanya karena sudah punya pasangan, lalu ada gadis cantik misalnya atau pria ganteng kemudian ingin menyatu tiba-tiba begitu ya, atau kawin paksa. Perhatikan kata-kata tidak tune in. Zilvia, ini kalau tidak tune in berarti ada pendekatan yang bersifat program yang berbeda. Ada pendekatan yang bersifat program yang berbeda. Padahal keduanya ini baik Ganjar maupun Prabowo, Bang Gaudens, diasosiasikan adalah orangnya Jokowi, Jokowismen, sehingga program-programnya Jokowi diharapkan bisa dilanjutkan oleh dua orang ini. Jadi sebetulnya sama-sama narasinya adalah keberlanjutan, tapi kenapa tidak tune in? Ya, yang terjadi sekarang ini kan ada tafsiran, bahkan semakin liar tafsiran. Ditafsirkan bahwa Jokowi itu semakin jauh dari PDIP, sehingga PDIP tidak bisa menerima proposal Ganjar Prabowo. Itu tafsiran liarnya. Tetapi kalau kita lihat berdasarkan konstitusi, yang berhak mengajukan calon presiden itu kan hanyalah partai politik atau gabungan partai politik. Presiden Jokowi tidak punya hak untuk mengajukan calon. Meskipun di bulan April 2023 itu Presiden Jokowi menyebutkan beberapa nama calon untuk Ganjar, itu antara lain nama Prabowo. Sejak saat itulah analisis tentang dua poros ini muncul sejak nama Prabowo disebutkan sebagai salah satu calon wakil presiden. Kemudian dilanjutkan ada pertemuan di sawah bareng gitu ya Bang, yang kita tidak tahu pembicaranya apa, tapi ada juga seperti misalnya politisi senior PDIP Panda Dababan yang menyebutkan bahwa di momen sawah itu ternyata ada presiden mengatakan bahwa silakan dirundingkan siapa yang mau menjadi capres, siapa yang mau menjadi cawapres. Tapi sudahlah Bang, kalau seandainya kita move on dari Ganjar dan Prabowo yang tidak bersatu, tapi kenapa satu putaran itu jauh lebih banyak ketidakmanfaatannya dibandingkan kalau kita sampai ke dua putaran? Ya ada plus minus ya. Plusnya itu minimal biaya untuk penyelenggaraan pilpres itu bisa jauh lebih hemat ya. Tetapi kita harus katakan dengan tegas bahwa tidak ada demokrasi yang murah. Demokrasi itu memang mahal.
pilihan demokrasi itu secara sadar bahwa memang ongkosnya sangat-sangat mahal, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita memaksakan hanya 2 poros, itu artinya kita mempersempit peluang masyarakat, peluang rakyat untuk memilih pemimpinnya. Atau dengan kata lain, partai politik menyodorkan yang diinginkannya untuk dipilih oleh rakyat. Rakyat tinggal memilih itu. Nah, hal-hal seperti ini yang di dalam demokrasi itu mestinya rakyat diberi peluang untuk memilih semakin banyak. Semakin banyak calon semakin bagus gitu. Baik untuk demokrasi. Ya. Tapi di narasi tadi juga disebutkan bahwa 3 pasangan atau lebih dari 2 paslon itu juga bisa meminimalisasi polarisasi yang terjadi pada pilpres sebelum-sebelumnya, termasuk juga pada pilkada DKI misalnya kita lihat meskipun pada saat itu 3 paslon ya. Khususnya kepada pilpres, kenapa 3 pasangan itu dianggap akan lebih meminimalkan polarisasi? Ya, 3 pasangan, 3 poros ini fakta untuk sejauh ini ya. Bisa saja 4 untuk pada saat tanggal pendaftaran di tanggal 19. Tetapi meminimalisasi keterbelahan itu, kalau berhadapan-hadapan 2 kubu itu yang di dalam pengalaman di pemilu 2019 itu sangat terasa ya. Bagaimana keterbelahan itu muncul di tengah masyarakat. Pada akhirnya yang tadinya hubungan kekerabatan itu begitu dekat, hanya gara-gara pilihan politik memecah belah gitu. Oke. Sekarang dengan sudah adanya pernyataan tegas dari Mega, apakah ini bisa mengakhiri berbagai intervensi yang ada? Kalaupun ada, karena tadi di narasi juga disebutkan, intervensi masih mungkin ada sampai menjelang masa pendaftaran itu. Apakah masih mungkin tiba-tiba ada kejutan lagi Bang, sehingga kita mungkin masih bisa dengan 2 paslon atau lebih dari 2 paslon? Kita akan bahas lebih jauh. Bang Gaudens, usai jeda pemirsa, tetaplah di Editorial Malam. Ya, pemirsa, kami mengadakan survei atau melakukan polling terhadap para netizen di sosial media Metro TV. Ini melalui aplikasi X, akun Metro TV. Pertanyaannya, apakah Pilpres 2024 dengan 3 paslon akan mengurangi polarisasi di masyarakat? Jawabannya 77% mengatakan ya. Kita akan lihat lagi. Berikut ya. Netizen juga memberikan komentar. Lebih dari 3 pun setuju, makin banyak pilihan, makin minim terjadi polarisasi. Selanjutnya disebutkan juga nih dari netizen, Amjad, makin banyak calon makin bagus, masyarakat damai itu bisa terwujud bila presidential threshold dihapus. Ini ditambah lagi ya usulan dari masyarakat. Oke, Bang Gaudens, setidaknya kita lihat dari 2 netizen ini setuju kalau 3 paslon itu lebih baik daripada hanya 2. Tapi siapa yang bisa menjamin 3 paslon juga kita akan lebih damai dalam menjalani pemilu ini ketimbang hanya 2, Bang? Ya, kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir itu, ini ya, para calon presiden itu mereka lebih banyak menyampaikan gagasan, kontestasi gagasan dari kampus ke kampus itu sedang berjalan saat ini dan itu sangat baik. Kalau kontestasi gagasan itu diteruskan, tentu akan menghindari kelompok-kelompok masyarakat saling berhadapan di bawah gitu. Jauh lebih bagus seandainya para calon presiden nantinya lebih banyak berbicara gagasan daripada membangkitkan emosi. Tetapi yang terjadi terutama yang kita rasakan di dunia maya itu kan. Kampanye hitam jauh lebih banyak daripada kampanye negatif. Tentu hal-hal seperti ini yang harus dicegah sedini mungkin. Gitu. Dan salah satunya dengan mewujudkan lebih dari 2 paslon ya. Nah, Bang Gaudens, tapi apakah intervensi masih mungkin terjadi? Karena ini masa pendaftarannya baru dibuka tanggal 19 nanti, masih ada sekitar 2 minggu, apapun bisa terjadi dalam politik. Menurut Bang Gaudens, apakah mungkin intervensi itu masih bisa terjadi? Ya, bisa saja terjadi, segala sesuatu itu bisa terjadi dan politik di saat-saat terakhir itu selalu penuh kejutan. Intervensi itu bisa terjadi dengan intervensi politik atau intervensi hukum dan itu yang sedang berjalan saat ini. Tinggal bagaimana daya tahan ya
daya tahan setiap calon itu mestinya diperlihatkan dan tetaplah mengedepankan gagasan ketimbang membangkitkan emosional masyarakat. Iya, lagi-lagi kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa itu yang harus lebih diutamakan daripada kepentingan kelompok tertentu. Terima kasih Bang Gauda sudah bergabung bersama kami di editorial malam hari ini. Pemirsa, demikianlah akhir dari editorial malam. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.